Salam kerahiman. Hari ini 8 Mei. Kita ketemu lagi. Seperti biasa kita mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bahas bersama dari BHF nomor 78. Nomor 78. Sekali peristiwa ketika sedang ditimpa penderitaan-penderitaan yang menakutkan, aku pergi ke kapel dan berkata dari dasar jiwaku, lakukanlah apa yang ingin Kau lakukan terhadapku, oh Yesus. Aku akan menyembah Engkau dalam segala sesuatu. Biarlah kehendak-Mu terlaksana dalam diriku, oh Tuhanku dan Allahku. Dan aku akan memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas. Lewat doa penyerahan ini, siksaan-siksaan yang mengerikan itu lenyap. Tiba-tiba aku melihat Yesus yang berkata, aku selalu berada di dalam hati-Mu. Suatu sukacita yang tak terperikan memenuhi jiwaku, dan cinta Allah yang agung membuat hatiku yang papa bernyala-nyala. Aku melihat bahwa Allah tidak pernah mencobai melebihi apa yang dapat ditanggung. Oh, tidak ada suatu pun yang aku takutkan. Kalau Allah mengirim penderitaan yang sedemikian berat kepada suatu jiwa, Ia pasti menguatkan jiwa itu dengan rahmat yang bahkan lebih besar. Meskipun kita tidak menyadarinya, pada saat-saat seperti itu, suatu doa penyerahan memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Allah daripada banyak jam doa yang penuh dengan penghiburan. Kini aku tahu bahwa kalau Allah menghendaki suatu jiwa tetap berada dalam kegelapan, tidak ada buku dan tidak ada bapak pengakuan yang dapat membawa terang kepadanya. Nomor 78. Di sana dikatakan oleh Suster Faustina, dia sedang ditimpa penderitaan dan dia pergi ke kapel. Kembali saya mau ingatkan, kalau kita susah, kita menderita, kita cari Tuhan. Jangan cari orang lain atau jangan malah cari hal-hal penghiburan duniawi. Dia pergi ke kapel. Dan di kapel dia melakukan doa penyerahan. Saya mau baca lagi ya. Doa penyerahannya adalah sebagai berikut. Lakukanlah apa yang ingin Kau lakukan terhadapku, oh Yesus. Aku akan menyembah Engkau dalam segala sesuatu. Biarlah kehendak-Mu terlaksana dalam diriku, oh Tuhanku dan Allahku. Dan aku akan memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas.
Itu doa penyerahan yang dilakukan oleh Suster Faustina kepada Yesus. Menyerahkan semuanya, penderitaan dia, kekhawatiran dia serahkan. Dan seketika siksaan itu lenyap. Dan Yesus berkata, "Aku selalu berada di dalam hatimu." Jadi kita selalu melihat ya, ada penderitaan, ada masalah, kita datang pada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberikan solusi, memberikan satu konfirmasi bahwa aku selalu berada di dalam hatimu. Jadi kita nggak perlu takut Tuhan pergi, nggak perlu takut Tuhan tidak ada, nggak perlu takut Tuhan dengar enggak doa saya, tapi dengan melalui penderitaan, Faustina dikuatkan. Bahwa Yesus katakan, aku selalu berada di dalam hatimu. Itu paling penting. Dari cerita tadi, kira-kira ada pencerahan ya. Kira-kira kita dapat pencerahan seperti ini. Di sana dikatakan oleh Suster Faustina bahwa Allah tidak pernah mencobai melebihi apa yang dapat ditanggung. Allah tidak pernah mencobai melebihi apa yang dapat ditanggung. Kalau kita balik kesimpulannya, jadi kalau sekarang saya mengalami penderitaan dan penderitaan itu masih saya alami, artinya saya masih lebih kuat. Tuhan selalu melihat, tidak mungkin dibiarkan saya menderita di atas kekuatan saya. Jadi kalau saya masih menderita, artinya saya masih lebih kuat dari penderitaan tersebut. Jelas ya? Jadi kita harus punya kepercayaan, punya iman bahwa oke, penderitaan boleh ada, masalah ada, tantangan ada, tapi Tuhan tidak akan membiarkan saya jatuh gara-gara penderitaan tersebut. Karena di sini dikatakan Allah tidak pernah mencobai melebihi apa yang dapat kita tanggung. Jadi kalau kita masih bisa tanggung, artinya kita lebih kuat. Kedua, dan kalau Allah mengirim penderitaan sedemikian berat, maka ia pasti menguatkan dengan rahmat yang lebih besar. Jadi kalau penderitaan itu seperti ini, masih kita harus tanggung, artinya kekuatan kita lebih besar daripada masalah yang ada. Tapi kalau penderitaan itu berat sekali, di sini dikatakan Allah pasti akan mengirimkan rahmat yang lebih besar untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Ya. Dan yang ketiga, tadi dikatakan dengan melakukan doa penyerahan, dikatakan di sini bahwa dengan melakukan doa penyerahan memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Allah daripada banyak jam doa yang penuh dengan penghiburan. Dengan kita melakukan doa penyerahan artinya kita berserah pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah penyelamat saya. Saya tidak mungkin bisa melakukan apapun. Jadi sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan, itu memberi kemuliaan lebih besar kepada Allah. Hari ini kita belajar untuk berdoa penyerahan. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami atau besok-besok nanti akan mengalami, karena selama kita masih hidup di dunia, nggak ada satu jaminan bahwa kita tidak akan berhadapan dengan masalah. Ya. Tapi hari ini Suster Faustina mengajar kita untuk melakukan doa penyerahan. Bahkan doa penyerahannya seperti apapun, Faustina ajarkan kepada kita semua. Itu saja hari ini. Saya akan tutup dengan doa. Doanya diambil dari doa penyerahan. Kita berdoa bersama-sama ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lakukanlah apa yang ingin Engkau lakukan terhadapku, oh Yesus. Aku akan menyembah Engkau dalam segala sesuatu. Biarlah kehendak-Mu terlaksana dalam diriku, oh Tuhanku dan Allahku. Dan aku akan memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.